بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima sadaqallahul 'azim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya, baik yang berupa zahir maupun yang berupa batin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna ayat di atas yang pertama. Dari arah depan yaitu akan membuat mereka ragu terhadap akhirat mereka. Yang kedua dari arah belakang yaitu aku jadikan mereka senang terhadap kehidupan dunia. Yang ketiga dari arah kanan yaitu aku akan samarkan urusan agama mereka. Yang keempat dari arah kiri yaitu aku jadikan mereka senang terhadap perbuatan maksiat. 10 pintu syaitan dalam menyesatkan manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hati adalah ibarat sebuah benteng. Syaitan sebagai musuh kita selalu ingin memasuki benteng tersebut. Syaitan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Syaitan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara syaitan memasukinya. Cara syaitan untuk masuk dan apa saja pintu-pintu tadi adalah sifat seseorang hamba dan jumlahnya amatlah banyak. Pada saat ini kami akan menunjukkan pintu-pintu tersebut yang merupakan pintu yang terbesar yang syaitan biasa memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam masalah ini. Yang pertama, pintu pertama yaitu ini adalah pintu yang terbesar yang akan dimasuki syaitan, yaitu sifat hasad, dengki, tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya syaitan. Begitu juga jika seseorang memiliki sifat hasad, syaitan akan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah suatu yang mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hatab. Takutlah engkau semua pada sifat dengki, iri hati, sebab sesungguhnya dengki itu dapat makan, yakni menghabiskan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sebagaimana api makan kayu bakar, atau sabda yang lain makan rumput. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Seorang yang tidak gembira kalau saudaranya mendapatkan sesuatu, sedangkan ia sendiri akan gembira kalaulah memperolehnya, maka orang yang sedemikian ini disebut orang yang dengki. Menurut Imam Al-Ghazali, kedengkian itu ada 3 macam. Yang pertama, menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Yang kedua, menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang sekalipun ia tidak dapat menggantikannya, baik karena merasa mustahil bahwa dirinya akan dapat menggantikannya, atau memang kurang senang memperolehnya, atau sebab-sebab lain. Pokok asal orang itu jatuh, ia gembira, ini adalah lebih jahat daripada kedengkian yang pertama. Yang ketiga, tidak ingin kalau kenikmatan orang lain itu hilang, tetapi ia benci kalau orang itu akan melebihi kenikmatannya yang dimilikinya sendiri. Ini pun terlarang, sebab jelas tidak redha dengan apa-apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga adalah pintu terbesar, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ia tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan mentertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti ini, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadaba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakanat ghadabahu." Yang artinya, jika seseorang marah lalu ia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan redamlah marahnya. Dari Sulaiman bin Syurab radhiyallahu anhu, beliau berkatanya, saya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan situ ada 2 orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seseorang dari keduanya itu telah merah padam mukanya dan membesar urat lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah hilang apa yang ditemunya kemarahannya, yaitu andai kata ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Orang-orang selalu berkata padanya, orang yang merah padam mukanya tadi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Muttafaqun alaih. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu sangat suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada. Orang yang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan ini. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap banyak makanan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna aktsarahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah.
Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau kita makan kenyang, niat makan yang banyak, niatnya untuk ibadah kepada Allah, yang mana kita makan melebihi sampai kita muntah, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu tamak pada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti apa yang ada pada pujiannya. Akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi padahal kebajikan, dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat terlalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajalin saurikum ayati fala tasta'jilun, yang artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'ani minallah wal ujlatu minasyaitan. Sifat perlahan-lahan, sifat yang sabar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa, sifat yang terburu-buru, itu berasal dari syaitan. Sidang Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, cinta dengan harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari bagaimanapun caranya, baik cara yang subhat, makruh atau yang haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi bakhil alias kikir, takut miskin, dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik pada mazhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongan. Yang kesembilan, mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat atau kaifiyah zat dan sifat Allah yang sulit dicapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dalam masalah paling penting dalam agama ini, yaitu masalah akidah. Yang terakhir, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seorang selalu berburuk sangka pada muslim yang lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari uzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari aib orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah olehmu semua akan buruk sangka, sebab sesungguhnya persangkaan yang buruk itu adalah sebohong-bohongnya pembicaraan. Muttafaqun alaih. Semoga kita semuanya dapat mengetahui pintu-pintu syaitan, yang mana syaitan itu menggoda kita kapan saja, bila saja, waktu apa saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan laknatullah alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.